Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Minggu 12 Oktober 2025. Renungan kita berjudul Demodex, tak terlihat namun ada. Firman Tuhan kami ambil dari 2 Korintus 5 ayat 7, Mazmur 19 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mazmur 19 ayat 12, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Di balik wajah manusia yang bersih dan terawat, tanpa disadari, ada makhluk-makhluk kecil yang hidup bersama kita. Demodex. Mereka adalah jenis tungau mikroskopis yang tinggal di folikel rambut dan kelenjar minyak di kulit manusia, terutama di wajah seperti di daerah hidung, dahi, pipi, dan kelopak mata. Demodex hanya berukuran sekitar 0,3 mm sehingga tidak terlihat oleh mata telanjang. Dalam kondisi normal, Demodex tidak akan menimbulkan masalah apapun. Mereka hidup dari minyak dan sel kulit mati. Dan populasi mereka dijaga oleh sistem kekebalan tubuh. Namun, dalam situasi tertentu, seperti penurunan sistem imun tubuh atau gangguan kulit, populasi mereka bisa bertambah tak terkendali dan menimbulkan iritasi atau infeksi. Fenomena keberadaan Demodex menyadarkan kita bahwa tidak semua yang memengaruhi hidup kita terlihat oleh mata. Ada dunia mikroskopis yang beroperasi tanpa kita sadari. Dan ini menjadi gambaran kuat tentang realitas rohani yang tak kalah nyata meskipun tak terlihat oleh mata jasmani. Dalam Efesus 6 ayat 12, Rasul Paulus menuliskan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sama seperti Demodex yang hidup di wajah kita tanpa kita sadari. Kuasa-kuasa roh jahat pun sering bekerja dalam ketidaktahuan kita melalui pikiran-pikiran kotor, pengaruh negatif dunia pergaulan, serta kebiasaan kecil berbuat dosa yang sering diabaikan dan dimaklumi. Hal-hal ini dapat merusak hidup kita tanpa kita sadari. Namun, seperti sistem kekebalan tubuh yang Tuhan ciptakan untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh, Tuhan juga telah mempersenjatai kita secara rohani. Efesus 6 ayat 13 berkata, sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perlengkapan senjata Allah adalah sabuk kebenaran, baju sirah keadilan, perisai iman, pedang roh atau firman Allah, dan lain-lain. Dibutuhkan bukan untuk melawan musuh yang kelihatan, tetapi musuh yang bekerja di balik layar, yang tidak kasat mata, seperti halnya Demodex di balik kulit kita. Manusia tidak pernah sepenuhnya mampu menyucikan dirinya sendiri, melainkan hanya dengan kuasa Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kehidupan rohani kita dalam kondisi terinfeksi tanpa harapan.
Dia telah memberikan jalan penangkalan melalui perlengkapan senjata Allah. Dia menyediakan jalan pemulihan melalui pertobatan dan pengampunan. Di dalam Kristus, dosa apapun dapat dipulihkan. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Yesus jika kita mau bertobat. Tuhan sanggup membersihkan kita jika kita bersedia terbuka dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Kata-kata bijak hari ini, letakkan hidup kita di tangan Tuhan dan izinkan Dia membersihkannya dari segala kekotoran jiwa. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, mari kita berdoa bersama-sama mengakhiri renungan kita hari ini. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosaku. Aku tidak mau iblis mengendalikan hidupku. Aku menyerahkan hidupku hanya kepadamu saja. Dalam nama Yesus, aku mohon. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap dapat hidup berkenan kepadanya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.